Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan menanggapi terkait dengan diskusi 6 dengan soal sebagai berikut. Bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Sebagai guru, kontribusi saya tidak hanya terbatas pada pengajaran kurikulum, tetapi juga pada penciptaan iklim kelas yang aman dan adil. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui yang pertama, pemodelan perilaku atau role model. Saya akan secara konsisten menggunakan bahasa yang inklusif, kemudian menghindari stereotip seperti anak laki-laki harus kuat atau perempuan harus rapi, dan memperlakukan semua siswa dengan rasa hormat yang sama terlepas dari jenis kelamin mereka. Kemudian yang kedua adalah penataan lingkungan fisik kelas. Saya akan memastikan lingkungan fisik mencerminkan keragaman. Ini termasuk menampilkan poster ilmuwan perempuan, pahlawan laki-laki yang peduli pada kesetaraan keluarga dalam berbagai bentuk, serta buku-buku bercerita yang menampilkan karakter utama dengan peran dan minat yang beragam, tidak terbatas pada stereotip gender. Kemudian yang ketiga, pengelompokan dan partisipasi yang adil. Saya akan secara aktif memastikan bahwa semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin kelompok. Kemudian yang keempat adalah membangun hubungan dengan orang tua. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua tentang pentingnya pendekatan pendidikan yang inklusif gender dan mendorong mereka untuk mendukung minat anak mereka apapun jenis kelaminnya. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Berikut adalah strategi yang dapat dan telah diterapkan di banyak konteks pembelajaran. Yang pertama adalah mempromosikan kesetaraan gender. Nah, ini melalui apa? Melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah penggunaan materi ajar yang berimbang, seperti memilih buku bacaan, contoh soal, dan studi kasus yang menampilkan laki-laki dan perempuan dalam peran dan setara dan non-stereotip. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas bermain peran atau role play. Membuat skenario di mana siswa dapat memerankan profesi atau peran yang biasanya dikaitkan dengan gender tertentu. Kemudian yang ketiga, pemberian pujian yang terfokus pada usaha bukan pada gender. Alih-alih mengatakan pintarnya anak perempuan atau hebatnya anak laki-laki, saya akan memuji prosesnya, seperti kerjasamamu dalam kelompok sangat bagus atau ide kreatif sekali untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, observasi aktif. Memperlihatkan interaksi sosial di kelas dan lapangan. Apakah ada siswa yang didominasi atau diinterupsi karena jenis kelaminnya? Kemudian yang kedua adalah menciptakan mekanisme pelaporan yang aman. Memberitahu siswa bahwa mereka dapat melaporkan jika merasa diperlakukan tidak adil atau diejek minatnya atau dibully karena jenis kelaminnya. Yang ketiga adalah menganalisis pola partisipasi, mencatat dan merefleksikan partisipasi siswa dalam diskusi. Jika siswa perempuan atau laki-laki tertentu cenderung diam, saya akan menggunakan strategi seperti waktu berpikir atau pemanggilan acak untuk memastikan semua terdengar. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan atau menghormati perbedaan dan keragaman. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pelajaran eksplisit tentang kesetaraan, mengintegrasikan topik kesetaraan gender, hak anak, dan penghormatan terhadap perbedaan ke dalam pelajaran seperti PPKN atau Pendidikan Pancasila, kemudian IPAS, kemudian PAI. Kemudian proyek kolaboratif tentang tokoh inspiratif. Siswa secara berkelompok meneliti dan mempresentasikan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang gender, etnis, dan kemampuan yang telah berkontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, diskusi terbuka yang dipandu. Memimpin diskusi tentang stereotip yang mereka lihat di media atau lingkungan sekitar. Kemudian soal yang terakhir adalah apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya. Yang pertama, tantangan yang dihadapi adalah resistensi dari orang tua atau masyarakat.
Rencana untuk mengatasinya adalah satu, bisa melakukan komunikasi proaktif dan transparan. Yang kedua, menjembatani atau bukan menghakimi. Kemudian yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat. Jadi kita bermitra dengan tokoh yang berpikiran terbuka untuk membantu menyampaikan pesan positif tentang pentingnya menghormati perbedaan. Tantangan yang kedua adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan. Buku ajar yang tersedia masih penuh dengan stereotip dan guru sendiri mungkin belum mendapatkan pelatihan memadai tentang pedagogi inklusif gender. Kemudian rencana untuk mengatasinya adalah berjejaring dengan guru lain atau berkomunikasi atau mungkin bisa tukar pikiran atau berdiskusi dengan guru lain. Kemudian kreatif dengan materi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti pelatihan secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah tantangannya bias bawaan dalam diri sendiri. Kemudian, rencana untuk mengatasi hal tersebut adalah satu, refleksi diri yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah menerima masukan, minta umpan balik dari rekan guru atau bahkan melalui survei anonim sederhana untuk siswa yang lebih besar tentang apakah mereka merasa diperlakukan secara adil di kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada diskusi 6 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.